Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosita Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal untuk UTBK tahun 2022. Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab kalor. Kita lihat dulu soalnya ya Sobat 100. Jadi di sini diketahui seorang anak ingin membuat minuman campuran kopi susu dengan mencampurkan 250 gram air kopi yang bersuhu 90 derajat Celcius dengan 20 gram susu yang bersuhu 10 derajat Celcius. Apabila diketahui kalor jenis air kopi adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, jika selama pencampuran terdapat penambahan kalor dari lingkungan sebesar 1240 kalori dan suhu campuran tersebut setelah tercapai kesetimbangan adalah 80 derajat Celcius. Pertanyaannya, kalor jenis susu itu berapa? Oke, Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada air kopi panas. Diketahui di soal massa air kopinya adalah 250 gram. Kemudian suhu awalnya adalah 90 derajat Celcius. Lalu di sini kalor jenis air kopi adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, terus ini anak tadi menuangkan susu yang mana diketahui di soal massa susu adalah 20 gram. Kemudian suhu awalnya adalah 10 derajat Celcius. Saat dicampur dengan air kopi panas, maka tercapai suhu campuran nilainya adalah 80 derajat Celcius. Nah, yang ditanya di soal ini adalah kalor jenis susu, itu nilainya berapa? Oke, Sobat 100 harus paham ya, untuk kondisi awal suhu air kopi itu lebih besar, yaitu 90 derajat Celcius. Sementara suhu susunya hanya 10 derajat Celcius. Artinya di sini kopi itu melepas kalor karena suhunya lebih tinggi, sementara susu itu menerima kalor karena suhunya rendah. Jadi untuk menyelesaikan soal ini Sobat 100 gunakan asas Black, yang mana kalor lepas sama dengan kalor terima. Yang melepas kalor adalah kopi, yang menerima kalor adalah susu, dan di sini juga lingkungannya ya. Sehingga di sini kita tuliskan di baris berikutnya, yang melepas kalor tadi adalah kopi, yang menerima kalor tadi adalah susu dan lingkungan. Untuk rumusnya kita pakai MC delta T ya, karena di sini terjadi perubahan suhu. Sehingga untuk yang di ruas kiri kita tuliskan formulanya adalah massa kopi kalikan kalor jenis kopi kalikan perubahan suhu kopi. Kemudian untuk kalor susu berarti massa susu kalikan kalor jenis susu kalikan perubahan suhu pada susu. Ini ditambah kalor yang diterima lingkungan ya. Oke, kita masukkan angkanya. Massa dari kopi tadi adalah 250 gram. Kemudian kalor jenisnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Perubahan suhunya berarti dari 90 derajat Celcius berubah menjadi 80 derajat Celcius ya. Untuk massa susu adalah 20 gram. Kalor jenisnya kita cari. Perubahan suhunya berarti dari 10 derajat Celcius berubah menjadi 80 derajat Celcius. Untuk kalor lingkungannya tadi adalah 1240, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, yaitu 250 kalikan 1 kalikan 90 min 80 sama dengan 20 kalikan kalor jenis susu kalikan 80 min 10 ditambah 1240. Oke, kita hitung sama-sama ya Sobat 100. Jadi 90 dikurangi 80 ketemu 10, 80 dikurangi 10 ketemu 70, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 250 kalikan 10 sama dengan 20 kalikan 70 kalikan kalor jenis susu ditambah 1240 kalori. Jadi kalau Sobat 100 hitung 250 kalikan 10 ketemu 2500. Angka 1240 ini pindah ruas berubah menjadi pengurangan, sehingga yang di ruas kiri itu adalah 2500 dikurangi 1240 ketemu 1260. Sementara yang di ruas kanan 20 kalikan 70 itu ketemu angkanya adalah 1400, sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 1260 sama dengan 1400 kalikan kalor jenis susu. Karena kita ingin menghitung kalor jenis susu berarti C susu itu sama dengan 1260 dibagi dengan 1400. Nah, masing-masing angka yang di atas dan yang di bawah tanda per ini kita bagi dengan angka 10. Maka kita peroleh kalor jenis susu sama dengan 126 per 140, atau dalam bentuk desimalnya nilainya itu sama dengan 0,9 kalori per gram derajat Celcius. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada pencampuran dua objek, satu objek memiliki suhu lebih tinggi, satu objek
yang lain suhunya itu rendah. Maka untuk menyelesaikan kasus ini, Sobat 100 gunakan asas Black, yang mana formulanya adalah kalor lepas sama dengan kalor terima. Pada kasus ini yang melepas kalor itu adalah kopi, yang menerima kalor itu adalah susu dan lingkungan. Nah, karena baik kopi dan susu ini mengalami perubahan suhu, maka formula yang dipakai adalah MC delta T. Berikutnya Sobat 100 masukkan angkanya, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya. Kalor jenis susu itu berapa kalori per gram derajat Celcius. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.